Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Oke teman-teman semua, ini kembali lagi kajian di Jakarta Mengaji, tentunya serial live. Ini live di IG Live dan juga di Clubhouse teman-teman semua ya. Melanjutkan pembahasan kitab kecil kita ini, yang tentunya nanti akan dibahas oleh guru kita, Masya Allah, yaitu Ustadz Ahmad Bazar hafizahullah ta'ala, dan bersama Ana Diriansa sampai akhir insya Allah ya. Jadi buat teman-teman semua, kita masuk di pembahasannya, yaitu diambil akidahmu di kitab kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, seputar jihad, wala, dan hukum yang akan kita bahas pada kesempatan di kajian pada malam hari ini. Taib, kalau gitu buat teman-teman semua diingetin sekali lagi, nanti kalau memang di akhir kajian akan ada tanya jawab, plus gantian ada Ustadz Ahmad akan menanyakan ke teman-teman semua di sini, dan juga akan ada hadiah barang siapa yang bisa menjawab, persembahan dari sponsor-sponsor kita pada malam hari ini yang turut berpartisipasi. Yaitu macam-macam ya, ada Hadramiyah Restoran, ada juga Dessertaf, terus juga ini Nice Bites ya, ini kurma yang ada varian-variannya. Dan juga ada sama si hari ini, Tur? Enggak ya? Terkilek. Oh, sama Terkilek Indonesia. Burger kalkun nanti kita akan bagi. Kali ini wings sayapnya. Kita akan bagi-bagi juga. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Bazar. Semoga Allah jaga beliau. Tafadhal Ustadz, barakallahu fiik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab yang sangat luar biasa, Masya Allah ini. Khudh aqidatak minal Qur'ani wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahihah. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan hari ini insya Allah Ta'ala kita akan meneruskan setelah kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah bab selanjutnya, masalah jihad, wala, dan juga al-hukum. Ya, betul Ustaz. Ya. Dari mulai apa itu hukumnya jihad di jalan Allah. Apakah memang nanti mencari nafkah itu bagian dari jihad, atau memang jihad itu hanya khusus perang doang, Ustaz? Ya, ini permasalahan jihad ini banyak orang yang salah kaprah, betul ya? Betul Ustaz. Baik orang yang berlebih-lebihan ataupun orang yang kurang. Nah, ini Berlebih-lebihan, maksudnya berlebih-lebihan tapi salah memahami jihad, kan gitu. betul, ya? betul. Akhirnya ngebom sana, ngebom sini. Bukan jihad, jahat itu namanya. Oh iya. Kan jihad jelas jahat, na'udzubillah. Atau yang ada juga orang yang kurang. Nggak ada jihad dalam Islam macam-macam. Ini pun salah, betul ya? Okay. Ahlus sunnah selalu yang tengah-tengah dari dua kesalahan tersebut, pasti selalu yang tengah-tengah, kan gitu. Iya. Jihad jelas diatur di dalam agama, tapi konsekuensinya, caranya, syaratnya, hukumnya, dan lain sebagainya diatur ketat dalam agama Islam. Betul. Nggak boleh Apakah memang menyerukan khilafah itu juga harus segera urgensi banget nggak nih terhadap jihad ini nih? Masya Allah. Nah, nanti ini. kita panjang masalahnya. Panjangnya kita bahas insya Allah pada malam hari ini. Segmen yang beda kalau masalah Oh, ya boleh. Kita fadhal Ustaz. Pertanyaan pertama dari Syekh mengatakan, ma hukumul jihad fi sabilillah? Apa hukum jihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Ya. Maka beliau mengatakan al-jihadu wajibun. Jihad itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi beliau melanjutkan, perhatikan nih. Jihad itu wajib bil mal wan nafsi wal lisan, yaitu dengan harta, dengan jiwa kita, dan juga dengan lisan. Berarti 3 ya. Dengan harta, dengan jiwa, dan juga dengan Lisan. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Dalam surah At-Taubah ayat 41, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian dengan apa? Harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah orang-orang musyrikin, itu berjihadlah dengan orang-orang musyrikin. Baik itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, ataupun dengan lisan kalian. Ataupun dengan lisan kalian. Perhatikan, subhanallah. Yang pertama, ikhwan, kita bahas dulu masalah jihad ini apa sih, Dan? Pengertian jihad itu apa sih? Ya, berjuang di jalan Allah aja, Ustaz. Berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Definisi jihad menurut etimologi, menurut bahasa al-lughatan, itu terambil dari kata-kata jahada. Terambil dari kata-kata jahada atau al-juhdu, masdarnya al-juhd. Al-juhdu. Yang artinya apa? At-taqah wal masyaqqah wal wus'u. Yang artinya taqah itu upaya, usaha. Wal masyaqqah, dan juga masyaqqah itu susah payah lah, kesulitan. Dan juga apa? Al-wus'u. Wus'u itu kemampuan. Al-wus'u itu adalah kemampuan. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa yang namanya jihad itu adalah at-taqah, al-masyaqqah, al-wus'u. Wus'u ain ya belakangnya. At-taqah, al-masyaqqah, al-wus'u, yaitu apa? Usaha, susah payah, dan juga apa? Kemampuan. Dan juga kemampuan. Nah, kalau kita lihat tentang masalah definisi jihad ini, berarti kan luas, betul ya? Iya, luas. Makanya jihad itu tidak identik dengan hanya perang saja. Nangkep. Atau di salah satu kata yang tadi tuh cuma mampunya doang misalnya, cuma sebagian, akhirnya jadi salah tuh satu. Iya, benar. Jadi jihad itu, ini baru cara bahasa, nanti kita jelaskan secara istilah ya. Secara istilah nanti kejelasan. Tapi secara bahasa ini berarti jihad itu tidak identik hanya dengan peperangan saja, kan gitu. Walaupun itu makna yang bisa dikatakan makna istilahnya, nanti kita bahas masalah itu. Makna istilahnya memang lebih sempit, itu menuju kepada memang biasanya qital, kan peperangan dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya jihad itu bukan hanya tentang masalah apa? Bukan masalah perang. Jadi doang. Ketika seseorang sungguh-sungguh, kan gitu. Ketika seorang mengerahkan segala kemampuannya, dia susah payah, itu masuk al-juhd tuh. Al-juhdu. Benar-benar apa? Sungguh-sungguh. Nafkah juga salah satunya saja berarti ya. Dia keluar pasti kan sungguh-sungguh, betul dah. Iya, benar. Dia untuk apa? Untuk anak istrinya di rumah dan lain sebagainya. Kan itu luar biasa, enggak sembarangan itu. Pengorbanan di jalan, kita enggak tahu kondisinya. Pengorbanan di jalan bisa jadi kemudian enggak kembali ke rumahnya bisa. Kan gitu ya. Dari pagi malam dan sebagainya bisa masuk. Sebagian ulama mengatakan, memberikan pengertian, badlu wastifraghu ma fil wus'i wa taqah min qawlin aw fi'lin. Mencurahkan usaha, mencurahkan usaha dan juga kemampuan, mencurahkan usaha dan kemampuan, mencurahkan apa? Usaha dan kemampuan. Fil qaul au fi'l. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik berupa ucapan ataupun apa? Perbuatan. Mencurahkan usaha, kemampuan yang memang dia miliki, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Jadi setiap usaha, setiap kesungguh-sungguhan, setiap kemampuan yang dikeluarkan itu pada hakikat untuk mewujudkan maslahat, jelas ya, untuk mewujudkan maslahat bagi pribadi diri sendiri ataupun masyarakat luas ataupun orang lain siapapun, itu bisa dikategorikan al-juhd nih. Bisa dikategorikan al-juhdu. Ya, nangkep. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad,
Ya. Dalam hadis yang sahih itu kan, yang diriwayatkan Imam Bukhari, suatu ketika ada pemuda datang kepada Nabi SAW, dia ingin jihad nih, minta izin untuk ikut jihad. Iya. Rasul bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya. Apakah kedua orang tua masih hidup nggak? Kata orang ini, iya masih, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan apa? Fafihima fajahid. Ya, fafihima fajahid. Dalam kedua orang tua tersebut tuh ada jihad. Jadi ketika orang benar-benar bersungguh-sungguh mengeluarkan kemampuannya untuk dia berbakti kepada orang tuanya, itu tergolong jihad. Tergolong jihad, nggak sembarangan. Nah ini nih. Betul ya? Berarti cakupannya luas. Cakupannya apa? Jihad itu luar biasa luasnya, nggak sembarangan nih. Jadi bukan hanya yang kita kenal dengan qital, peperangan dan lain sebagainya. Itu benar, itu diantaranya sahih, betul. Iya. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu, perhatikan nih. Soalnya ngeliat di jalanan anak-anak muda biasanya itu. Anak muda yang benar-benar jihad macam-macam kan gitu. Padahal orang tuanya masih ada mungkin kan? Tentang masalah tersebut. Masya Allah. Kemudian definisi jihad secara istilah menurut terminologi. Ya. Para ulama mengatakan al-jihad muharabatul kuffar wa huwa al-mubalaghah wastifraghu ma fil wus'i wat taqah min qaulin aw fi'lin. Nah, baru nih secara istilah nih, lebih sempit lagi kalau secara istilah. Muharabatul kuffar, memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang-orang kafir. Jihad itu secara terminologi, secara istilah itu adalah memerangi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Wa huwal mubalaghatu wastifraghu ma fil wus'i wat taqah min qaulin aw fi'lin. Itu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Saya ulang, mencurahkan atau berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan, mencurahkan kekuatan dan kemampuan. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Itu apa? Jihad. Menurut terminologi. Ya. Dan kalau kita bahas masalah jihad sebenarnya panjang lebar ya kawan ya. Tapi anak ingin sampaikan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menarik nih. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan tentang masalah jihad ini membaginya banyak, luar biasa. Oh ya, Zan. Beliau membaginya ada 13. Itu apa aja? Jadi bukan hanya jihad kita dong, bukan hanya jihad peperangan dong, betul ya? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan, jihad kata beliau itu memiliki 4 martabat. Jadi kalau dibagi nih 4 dulu nih. Jadi 4 ini nanti terbagi lagi. Barulah ketemu 13 tadi. Baru ketemu 13. Jihad kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada 4 martabat atau 4 jenis. Yang pertama, jihad memerangi nafsu. Yang pertama disebutkan ini yang pertama ini nih. Jadi yang pertama yang disebutkan Ibnu Qayyim bukan jihad memerangi orang kafir loh. Betul gitu. Ya? Tapi yang pertama jihad memerangi apa? Hawa nafsu. Itu urutan pertama itu berarti menjadi indikasi bahwa itu yang paling berat. Ya jelas. Oh, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Fi riwayah al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Yang namanya orang mujahid itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Oh iya tuh. Bagaimana dia bisa memerangi orang-orang kafir kalau sama dirinya nafsu sendiri kalah? Bener. Paham kan tuh? Dalam nafsu udah banyak banget tuh. Iya, gimana kemudian kalau dengar orang kafir ternyata nafsunya kalah? Maksudnya apa? Contoh. Dalam hatinya ternyata dia enggak ikhlas ketika dimarahi orang kafir. Gimana itu? Kan rusak semua-muanya itu. Enggak ada cerita mati syahid kalau jalan Allah kalau hatinya ternyata enggak ikhlas kan gitu. Cuma pengen diliatin orang. Nah, itu kan nafsunya, betul ya? Jago megang pedang. Contoh aja itu contoh. Iya. Ini yang pertama. Jadi saya ulang ya, Ibnu Qayyim mengatakan apa? Jenis jihad atau martabat ada 4 martabat, ada 4 jenis. Yang pertama memerangi hawa nafsu. Jihad memerangi apa? Hawa nafsu. Yang kedua jihad memerangi syaitan. Waduh juga tuh.
1 sama 2 aja udah berat ya, betul ya? Yang memerangi orang-orang kufar belum ada tuh satu. Belum, tenang, sabar dulu. Dua lagi. Yang kedua. Syaitan. Jihad memerangi syaitan yang kedua nih. Kenapa? Insyaallah. Karena terkadang seseorang sama dirinya udah kalah, sama syaitan dari luar juga kalah. Oh iya. Terus mau sok-sokan loh orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru yang ketiga nih, Ibnu Qayyim mengatakan jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, oke. Jihad memerangi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yang ketiga nih. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku kezaliman, kemungkaran dan juga kebid'ahan. Kezaliman, kemungkaran juga kebid'ahan. Biasanya orang langsung lompat ke 3 atau 1, 2. Biasanya lompat ke 3, 1, 2-nya lupa, 3 kan gitu. Belajar wudu nggak pernah, belajar sholat kacau balau, langsung wah jihad macam-macam. Sebagian kalau antum lihat ya kawan, sebagian kitab-kitab fikih itu, bahkan banyak dari kitab-kitab fikih itu menaruh bab jihad itu di ujung, di belakang. Biar nggak kaget tuh. Yeah. Di depannya itu pasti babul miyah tentang air, babut toharo tentang toharo, tentang sholat, tentang puasa. Baru ujung-ujungnya nanti jihad tuh. Oke. Di antara hikmahnya apa coba? Supaya nantinya nggak ada orang yang teriak-teriak jihad, toharonya ngaco. Nah, kan gitu. Ini. Toharonya nggak benar, ilmu tentang sholatnya nggak tahu, ilmu tentang air najis aja gimana nggak tahu. Tapi teriaknya di ujung, di bab ujung, betul ya? Itu kenapa tuh saat biasanya? Maksudnya apakah memang dia dari bukunya kan nggak mungkin orang ngelengkapin? Masa nggak ngecek berdasar isi? Karena semangat ya. Oh, kebablasan yang bukanya kecepatan kali. Karena kelebihan. Kebanyakan gitu. Kebanyakan buka lembaran bukunya, kitabnya. Semangat yang membara itu penting dalam dunia dakwah, dalam Islam itu penting kan. Tapi harus dia bertahap. Bukan, harus diselimuti dengan ilmu. Karena kalau hanya semangat ngerusak. Iya benar. Ngerusak pasti. Tapi kalau semangat tersebut dibungkus, diselimuti dengan ilmu, jadinya luar biasa bagus. Iya. Nah, itu pentingnya ilmu, kemudian dibarengi dengan semangat. Dan gak cuma dia doang, yang jadi korban kan orang-orang yang nggak tahu apa-apa saat. Mau nyari nafkah, mau nyari apa gitu-gitu. Kita lanjutkan tadi ke bagi 4 ya. Ke bagi 4 sahih. Ya. Dia ke bagi 4 ya. Tuh, baru kita bagi lagi nih. Nah, 13 nih. Baru 13. Banyak lagi tuh. Nah. Jihad memerangi hawa nafsu. Yang pertama tadi, betul? Ya. Terbagi 4. Oh gitu. Pecahannya begitu. Jihad memerangi hawa nafsu tuh kata Ibnu Qayyim itu terbagi 4. 4, oke. Yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar atau berilmu. Waduh. Ada ngantuk di situ. Ada bisnis. Betul ya? Makanya orang yang mengatakan itu belajar menuntut ilmu mulu, menuntut ilmu syar'i macam-macam. Kapan jihadnya ente? Iya betul. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan apa? Orang yang keluar dari pagi hari untuk menuntut ilmu syar'i ke masjid dan lain sebagainya, tidak dikatakan ini jihad, maka orang itu naqasa aqlu, akalnya kurang berarti orang itu. Oke. Kenapa? Karena jelas nih, jihad melawan hawa nafsu yang pertama loh. Iya. Jihad hawa nafsu itu adalah memerangi dirinya untuk tidak malas untuk menuntut ilmu syar'i. Kan gitu. Belajar berilmu. Karena itu jelas petunjuk yang luar biasa. Nggak mungkin seseorang bisa mendapatkan yang semuanya kecuali didapatkan pertama ini dulu. Kan gitu. Belajar berilmu. Ini penting nih kawan, luar biasa, subhanallah. Yang kedua, jihad memerangi hawa nafsu yang kedua apa? Memerangi untuk bisa mengamalkannya. Maksudnya memerangi hawa nafsu kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jadi nampung, tapi biasanya dia yang dikeluarinnya jarang tuh kepake tuh. Iya, nggak diamalkan, nggak dipraktekin kan gitu. Tapi udah tahu gitu. Dia tahu ilmunya, ini haram nih. Oh iya saya tahu haram tuh, tapi tetap aja dikerjain. Oke. Iya saya tahu tuh itu sunnah Nabi SAW tuh, tapi nggak ada usaha untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Mengamalkan berarti bagi diri sendiri ya. Perhatikan nih, banyak orang ketukar salah nih. Ini yang kedua. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu jihad memeranginya untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu. Baru nih kepada orang lain nih kalau ini nih. Iya. Setelah diamalkan dia sudah punya ilmu, betul ya? Dia sudah amalkan bagi diri sendiri, baru dia dakwahkan, baru diajarkan. Biasanya dakwahin dulu tuh, ngelengkapin, kenceng tuh ke teman-teman sekitar. Ilmunya nggak punya. Iya. Apa yang mau dikasih terus?
Kalau antum jadi guru, ilmu antum nggak punya, gimana sudah? Kan gitu. Lebih parah kan? Bermodalkan ayat balighani walau ayat atau hadis baris itu benar, nggak salah kan gitu. Menyampaikan walau satu ayat. Betul, hadisnya benar. Tapi jangan semua hadisnya dipakai semua konteks kan gitu. Okay. Berarti semua orang harus kemudian apa? Dakwah. Berdakwah dan sebagainya. Umat Islam ini umat dakwah sahih. Tapi ingat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang namanya dakwah itu kan mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan munkar. Itu kan dakwah kan gitu. Dan dakwah itu luas cakupannya. Bukan hanya kemudian duduk anak seperti ini, ngajar dan sebagainya. Bukan hanya itu. Ketika kita melihat keluarga kita ada yang nggak benar atau apa, kita nasihati kan gitu. Itu dakwah. Kita bilang itu kan dakwah. Dan yang paling wajib jelas, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang paling jelas. Ini yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu. Yang keempat, jihad untuk bersabar. Untuk apa? Bersabar. Karena ketika orang menuntut ilmu butuh kesabaran. Ketika orang ingin mengamalkan ilmu syar'i yang telah sudah diketahui, maka butuh kesabaran. Apalagi ketika dirinya berdakwah di jalan Allah mengajarkan ilmu, lebih butuh lagi kesabaran. Iya tuh. Lanjut. Berarti itu yang pertama ya. Sekarang masuk yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Dua pecahannya ada berapa tuh, Ustaz? Yang kedua, berjihad kepada siapa? Setan. Syaitan, ada dua. Terbagi dua. Oh, dua kalau itu. Okay. Terbagi dua. Jihad memerangi syaitan memiliki dua jenis atau dua martabat. Yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat. Memeranginya untuk menolak apa? Syubhat. Syaitan memasukkan syubhat ke dalam hati, pikiran kita, ke hati kita, maka kita harus perangi itu. Memerangi syaitan. Karena seluruh fitnah di atas muka bumi ini insyaallah ta'ala bermuara pada dua fitnah ini nih. Iya. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Iya. Dan itu biasanya syaitan selalu membumbuin dari dua ini nih, baik itu syubhat ataupun syahwat. Iya. Makanya jihad memerangi syaitan ini ada dua, memeranginya untuk menolak syubhat yang pertama, yang kedua memeranginya untuk menolak syahwat. Untuk menolak apa? Syahwat. Syubhat tadi ya, keraguan, betul ya. Keraguan tentang agama, kan gitu. Orang-orang liberal sebagainya itu kena syubhatnya nih. Syahwat, masalah duniawi, masalah harta, masalah wanita, masalah tahta dan lain sebagainya. Yang cenderungan manusia ke situ tuh. Kalau yang lagi viral sekarang tuh, Sat, yang sahabat kita Uki Kautsar, nah, kan sempat bilang bahwa apa? Yang musik pintu maksiat. Rame itu. Nah, itu kan begitu baca berita itu kan akhirnya ya ini saya buka di sini deh. Akhirnya salah satu teman saya juga komedian ngangkat di podcastnya. Malah lagunya dicela-cela. Ini gimana nih, dulunya kan lu dapat duit dari situ. Lu bisa ngidupin keluarga lu di situ. Ana denger podcast sampai habis. Komedian tuh senior lagi. Masyaallah. Nanti ngapain denger sampai habis? Iya kan dia mau ngapain sih? Panas itu. Ya gitu. Kadang temen juga gitu kan ya, teman seperjuangan dulu radio kan gitu kan, kadang deg-degan juga gitu. Pengen tahu dia ngomonginnya apa. Abis tuh di situ tuh gitu. Orang ketika itu karena syubhatnya kan masuk tuh. Enggak mungkin lu aja dulu ngidupin keluarga lu dari musik. Itu gimana tuh, Ustaz? Di antara dua, ada yang kena syubhat, ada yang kena syahwat. Oke. Ada yang kena syubhat mengatakan, enggak ini ada kok ulama yang bolehin. Ya ulama bukan dalil. Perkataan ulama butuh dalil malah kan itu gitu. Dibahas juga itu kan syubhat. Di Spotify itu. Tapi ada juga syahwat. Apa? Enggak, anak suka kok. Suka berarti kan syahwat tuh deh. Mungkin dia tahu kayaknya sih emang benar nggak boleh nih, haram. Tapi anak suka, gimana dong, ninggalin ini susah. Kalau itu kan syahwat. Betul. Yang pertama jauh lebih berbahaya daripada yang kedua. Kenapa? Kalau yang kedua biasanya dia tahu ini nggak boleh biasanya. Seringnya bahkan itu dia tahu syahwat. Gitu. Tapi kalau yang pertama syubhat menganggap bener kok, dalilnya ada nih. Ulamanya ada nih kan gitu ya. Dia pakai itu ujung-ujungnya tuh. Itu hebatnya syaitan lah. Karena bawa-bawa ulama langsung kan. Ala kulli hal. Goyang orang-orang. Itu yang ketiga berarti. Iya. Jihad memerangi siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Memiliki 4 martabat. 4, 2, 4 itu udah 10 tuh, Ustaz. 4, 2, 4 bagus juga tuh, Masya Allah. Bagus, 4, 2, 4, 10. 4, 2. Bola kan itu. Jihad memerangi orang-orang kafir dan munafikin memiliki 4 martabat atau 4 jenis. Apa saja itu? Hati, lisan, jiwa, dan juga harta. Nah tadi tuh, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum.
Perangilah orang-orang musyrikin tersebut dengan apa? Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Ditambah Ibnu Qayyim 4. Hati kita juga masuk ternyata. Iya. Nggak boleh, nanti kita bahas masalah al-wala nih. Nggak boleh hati kita kemudian cinta, senang, loyal kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Ya nggak boleh, jelas, subhanallah. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Walaupun dia seorang manusia, jelas seorang manusia. Rasulullah SAW nggak mengganggunya kalau memang dia tidak ganggu Islam, kan gitu, subhanallah. Tapi ketika itu kafir, maksudnya orang-orang kafir di peperangan, kafir harbi, nah itu lain cerita kalau seperti itu. Maka ini jihad melawan orang-orang kafir atau juga munafikin dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan juga dengan jiwa. Biasanya orang-orang kafir itu lebih kepada tangan. Maksudnya gimana? Memerangi orang-orang kafir itu biasa lebih khusus kepada tangan. Dengan tangan, maksudnya orang tadi kafir harbi itu. Datang ke peperangan, berarti kan jiwa kita di situ. Jiwa kita diantara dengan tangan, kan gitu. Dan orang-orang munafikin biasanya memeranginya dengan lisan. Kenapa? Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafikin di kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sahih? Ini orang kafir aslinya, hatinya benci akan keislaman, tapi menunjukkan dia Islam. Zahirnya Muslim. Rasulullah SAW nggak memerangi dengan pedang, enggak, tapi memerangi dengan apa? Ilmu. Dengan lisan. Dengan ilmu, dengan lisan, dengan hujjah, dengan bayan, menjelaskan kan gitu. Dan yang terakhir, berjihad memerangi apa? Pelaku kezaliman, kemungkaran, dan juga kebid'ahan. Ada 3 martabat. Ini berat nih yang terakhir. Ada 3 martabat, yaitu dengan tangan jika kita mampu. Dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan, jelas ya. Penguasa, ulil amri, dan lain sebagainya dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Ini saya rangkum dari semuanya. Saya nggak sebutkan dalil-dalil yang panjang luar biasa ya. Jadi di antara yang keempat ini Ibnu Qayyim mengatakan berjihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan juga kemungkaran, itu dengan 3 hal. Dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan, kalau memang dia mampu, dia sanggup. Kalau tidak bisa kemudian dengan lisan, nasihat berarti memberitahu dan sebagainya. Kalau nggak bisa dengan hati, wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Iya, soalnya perkara al-bidah gitu ya Ustaz ya. Kadang dia juga menganggap yang dia lakukan benar soalnya Ustaz. Nah, kadang itu yang berat tuh di situ tuh. Itu yang repot di situ, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, pertanyaannya sekarang kita balik lagi nih tentang masalah hukum jihad. Apa sih hukum jihad? Nah, jihad maksudnya wajib tadi Ustaz. Wajib apa? Ya, kewajiban aja dalam Islam gitu lah Ustaz. Kewajiban apa sih? Wajib-wajiban Masya Allah nih. Loyal lah kita lah Ustaz. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah 216. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, walaupun itu kalian benci. Walaupun itu kalian tidak menyukainya. Keukur loyalitasnya di situ Ustaz ya. Ya, ayat ini kata para ulama merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. Jihad ini kata para ulama terbagi-bagi. Jadi hukumnya itu ternyata terbagi-bagi. Jadi ketika Syekh mengatakan di sini jihad itu hukumnya tadi wajib, betul ya? Ternyata wajibnya ini fardu ini bisa dibagi. Ini baru tahu nih. Hukum asal dari jihad fardunya fardu kifayah. Nah, karena maslahat mungkin. Enggak juga. Tenang, sabar. Penasaran ya. Sabar. Penasaran nih, Masya Allah nih. Anak muda menggebu-gebu nih. Jadi hukum jihad, hukum asalnya kata para ulama fardu kifayah. Ketika kita lihat dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan lain sebagainya, dari penjelasan para ulama, maka hukumnya ini fardu kifayah. Bukan fardu ain ya Ustaz ya. Fardu kifayah. Dan ini pendapat 4 madhab dan juga para ulama lain banyak luar biasa tentang masalah ini. Masya Allah. Apa itu fardu kifayah? Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau kaum muslimin nggak ada yang melaksanakannya, maka dosa semuanya, kan gitu. Itu fardu kifayah kan sama seperti sholat jenazah lah. Itu kan fardu kifayah. Kalau ada seseorang saja yang menyolatkan jenazah ini di kaum muslimin, ya gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya semua kampung itu atau di tempat itu kan dosa. Itu jadi fardu yang terwakilkan gitu Ustaz ya. Itu fardu kifayah. Tapi jihad ini bisa berubah menjadi fardu ain. Nah, ini nih. Antum nunggu ini. Nunggu yang ini nih. Kapan nih kita menjadi fardu ain? Udah siap nih ceritanya. Dalam paling tidak ada tiga kondisi. Akan menjadi wajib banget lah istilahnya. Menjadi ada 3 kondisi. Kalau fardu ain berarti kan setiap individu. Iya, betul. Kalau fardu kifayah kan enggak.
Sama seperti nutut ilmu nih, sama seperti sholat. Kan itu fardu ain li kulli fardin bagi setiap individu. Iya. Tapi bukan kayak tadi tuh orang sudah mengerjakannya, kalau ente sudah sholat ya anak gugur kewajiban sholat. Enggak kan? Kan gitu ya? Masa diwakili? Kalau itu- Kayak zaman SD, sholat yuk, enggak nitip. Enggak tuh sholat just tip. Zaman SD tuh. Maka para ulama menyebutkan jihad yang hukum asalnya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain dengan 3 sebab ini nih. Yang pertama kata para ulama, apabila pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum orang-orang kafirin itu sudah berhadap-hadapan. Wow, udah nggak bisa mundur tuh. Nggak boleh nanti mundur dari medan jihad, dosa besar luar biasa, nggak sembarangan. Ini sirahnya yang kita dapatkan Ka'ab bin Malik ada masuk di sini juga, Sat. Ka'ab bin Malik, Iya kan gimana nih? mundur di medan jihad pada saat itu. Lah bukan mundur itu, dia nggak ikut. Dia nggak Iya, ikut. maksudnya dia berarti nggak masuk dalam hal ini ya? Bukan, beda. Oke. Apabila yang pertama ya, apabila pasukan kaum muslimin, pasukan kaum kafir sudah bertemu, saling berhadapan di medan perang. Medan perang jelas ya. Maka nggak ada cerita mundur itu. Mudah gas. Setiap individu yang ada di situ ya memang wajib untuk itu kan gitu. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin. Namanya difa tuh. Dafa. Orang-orang kafir tiba-tiba nyerang negeri kaum muslimin nih. Maka seluruh orang yang ada di negeri kaum muslimin tersebut, laki-laki jelas ya, anak kecil dan wanita nggak masuk di situ. Ya. Seluruh laki-laki yang jelas apa di situ, maka dia berkewajiban untuk membela kan negeri kaum muslimin itu. Oke. Berarti satu negeri itu wajib untuk membela kan gitu. Jihad difa itu kata para ulama. Jihad untuk membela. Untuk apa? Untuk membela dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, mempertahankan negeri kaum muslimin tersebut dari cengkraman orang-orang kafir kan gitu. Oke. Kecuali tadi ya wanita dan anak-anak kecil. Ya. Yang ketiga, apabila imam, penguasa, waliul amr, pemerintah meminta suatu kaum atau suatu orang untuk berangkat peperangan. Contoh, ada si fulan nih 1, 2, 3, 4, cuma 4 orang ini doang yang bisa menggunakan senjata ini di sana. Yang lain nggak ada yang bisa, cuma dia doang, dan hanya dia doang yang mungkin bisa mengajarkan orang lain. Ente berempat harus kemudian ke sana. Imam yang nyuruh nih, penguasa yang nyuruh nih. Oke. Berangkat. Maka 4 orang itu jelas apa? Wajib. Fardu ain tuh di situ tuh. Fardu ain hukumnya. Karena yang pertama imam yang menyuruh, Oke. imam yang menunjuk gitu, penguasa yang menunjuk, apalagi ditambah tadi ada satu bidang ilmu yang tidak Cuma memang orang-orang tersebut yang hanya bisa. dia yang bisa. Tapi pertanyaannya imam yang mana? Karena kan ada juga sebagian yang nganggap dia imamnya. Iya, imam-imam gadungan. Nah, kan dia bilangnya Atau namanya imam. Nah, karena nggak tahu. Jangan-jangan cuma imam yang bukan imam yang gimana, atau mungkin organisasi tertentu, kita kan nggak tahu. Nah, namanya imam jelas pemerintah yang sah. Oh. Pemerintah yang sah, waliul amr yang menguasai suatu daerah yang sah. Perhatikan nih, bukan yang dibaiat dengan ini, baiat organisasi ini, dibaiat tempat ini macam-macam. Oh, kalau ini sebuah hal semuanya bisa jadi imam tuh. Semua bisa jadi musawah ya. Iya benar. Jelas yang mempunyai kekuasaan ini pemerintah kalau sekarang berarti kan. Pemerintah, penguasa dan sebagainya, satu negara dan sebagainya. Kalau dulu kan khilafah dan sebagainya macam-macam atau kerajaan dan sebagainya. Oke. Itu hukum jihad. Itu dari hukum apa? Jihad. Sekarang kita masuk al-wala. Selesai berarti ya? Karena nggak panjang lebar masalah jihad, karena panjang lebar masih. Kalau kita bahas panjang ini nggak bakal selesai berjam-jam masalah jihad ya kawan. Nah, masya Allah. Itu dia. Intinya adalah saya mau katakan bahwa jihad itu bukan hanya skupnya masalah peperangan saja. Perhatikan, bukan hanya itu tuh. Bahkan tadi tuh ketika orang keluar menuntut ilmu syar'i itu termasuk apa? Jihad. Itu termasuk jihad, subhanallah. Dan kaum muslimin tidak boleh meninggalkan jihad dari 13 penjabaran yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. 13 sih nggak boleh ditinggalkan tuh, subhanallah. Tentang masalah tersebut. Oke. Al-wala sekarang. Loyalitas. Apa itu al-wala? Syekh mengatakan ma huwal wala? Apa itu al-wala? Al-wala huwa al-hubbu wan nusrah. Yang namanya wala adalah kecintaan dan juga pertolongan. Kecintaan dan juga apa? Pertolongan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 71. Ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan juga perempuan, mereka adalah awliya'u ba'd.
mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka penolong, kemudian apa? Mencintai dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, masing-masing satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ini kita bicara sekarang tentang al-wala wal bara. Nah, ini sering dipakai nih di kubu-kubu atau firqah-firqah nih. Oh, Masya Allah, kubu-kubu walau ada barok lu yang gimana nih? Ya salam. Anda pernah digituin di Subata dulu, Ustaz. Makanya Anda masuk tuh. Pakai itu. Masuk kemana tuh? Gitulah satu. Dia pakai itu soalnya, Ustaz. Ini dia pakai itu, aneh apa? Jadi salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Perhatikan nih. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena golongan, bukan karena organisasi, bukan karena yayasan, bukan karena si fulan, si allan dan sebagainya, enggak, bukan. Tapi cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Yaitu mencintai, memberikan loyalitas atau al-wala tadi itu karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga kaum mukminin itu membenci kaum musyrikin atau membenci satu golongan yang memang diperintahkan untuk dibenci dalam Islam itu karena Allah pula, kan gitu. Ini al-wala wal bara. Jadi al-wala itu dari kata-kata wali. Nanti kita bahas juga tentang masalah wali nih. Al-wala itu dari kata-kata wali sebenarnya tadi itu. Apa? Mencintai, menolong, kemudian apa? Loyal. Itu al-wala tuh. Al-bara sebaliknya. Bara itu berlepas diri. Bara itu dari kata-kata apa? Bara, bari, berlepas diri. Berarti anti loyalitas tadi itu. Sebaliknya benci, enggak suka dan sebagainya. Dua-duanya ini dalam Islam harus karena Allah. Perhatikan nih. Dua-duanya ini karena Allah. Saya membenci orang yang musyrik nih. Karena memang Allah dan Rasulnya perintahkan itu. Saya membenci orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang melakukan kemaksiatan, orang-orang melakukan dosa. Karena Allah dan Rasul yang perintahkan, kan gitu. Saya mencintai orang-orang yang bertakwa pada Allah, melakukan amal saleh karena Allah dan Rasul yang perintahkan itu. Dan itu ada step-stepnya, nggak langsung mentang-mentang benci hajar-hajar juga. Jelas, nggak sembarangan, subhanallah. Nah, sembarangan tak masalah ini, kan gitu. Di al-wala wal bara ini luar biasa pentingnya nih, kawan. Jadi al-wala ini tadi saya katakan ada mempunyai beberapa arti, bisa mencintai, bisa menolong, bisa mengikuti, mendekat kepada sesuatu, itu al-wala. Sedangkan al-bara itu sebaliknya. Itu apa? Dari kata-kata bara melepaskan, membenci, berlepas diri dan lain sebagainya. Secara terminologi Islam, al-wala kata para ulama adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Saya ulang. Penyesuaian diri seorang hamba, ini al-wala nih secara istilah nih. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Karena nanti pasti al-wala ini nyambung sama wali Allah nih. Ke situ. Pasti nyambung sama wali Allah. Nyambung pas wali Allah. Maka pertanyaan selanjutnya nanti, siapa itu wali dalam Islam itu siapa tuh? Kan dalam negara kita mungkin wali itu yang kalau sholat Jumatnya di Mekah, betul ya? Iya, banyak sholat gitu. Bisa di atas air, jalan bisa di atas air, yang bisa nyembuhin orang, kan gitu ya? Bener. Yang bisa di atas pisang, sholatnya di atas papir sah. Iya, nyembuhin orang pakai pilok kan gitu kan. Yang banyak aromahnya kan gitu sebagainya. Itu kan seperti macam-macam seperti itu. Kocak. Itu al-wala. Dan al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Tadi menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, memusuhi juga bisa masuk al-bara di situ. Itu tentang masalah al-bara. Nah, secara terminologi penyesuaian diri, sama-sama penyesuaian diri nih. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Jadi bedanya cuma tadi ya. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan. Kalau tadi al-wala, penyesuaian diri seorang hamba kepada sesuatu yang memang dicintai dan diridhai Allah, betul ya? Betul.
Baik perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan. Kalau ini penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Oke. Baik itu perbuatan, perkataan, ataupun keyakinan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya adjustable. Masya Allah. Itu Adjust gitu. bahasanya keren juga itu, Masya Allah. Adjustable. Nah, pertanyaannya di sini, pertanyaan selanjutnya, Syekh menyebutkan di sini tentang masalah al-wala, nyambung nih. Hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratihim? Bolehkah loyal, membantu, mencintai, senang kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Nah, ini yang heboh nih. Firqah sebelah katanya tumpahin darahnya langsung. Hah? Apaan itu? Firqah sebelah yang Anda pernah di situ. Kan nggak boleh kita bermudah-mudah loyal sama orang-orang kafir. Tumpahin. Begitu dia. Tahu misalnya pemimpin negara lain itu berafiliasi dengan negara kufar, langsung negara itu tuh dihakimin negara ini kafir. Wah, luar biasa tuh. Begitu Ustaz mainnya doi kita. Khawarij itu jelas. Iya, makanya kita harus bahas di sini nih Ustaz. Wah, luar biasa. Sabar. Sabar. Masih banyak yang follow ana soalnya. Rasulullah SAW kemudian mu'alif mengatakan la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratihim. Jelas tidak boleh loyal, cinta, membantu orang-orang kafir dan juga menolong mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-51, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan kata Allah Azza wa Jalla, siapa saja dari kalian yang menjadikan mereka itu wali, jadikan mereka itu pemimpin, sungguh ia termasuk golongan mereka. Sungguh ia termasuk apa? Golongan mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala bani fulan laisu li bi awliya." Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan termasuk wali-waliku. Oke. Rasul mengatakan, sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan termasuk apa? Wali-waliku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-wala wal bara ini itu ternyata dalam akidah Islam ini luar biasa pentingnya nih, kawan. Luar biasa penting ini. Baik itu perkataan, tadi kan disebutkan, baik perkataan, perbuatan, kepercayaan atau keyakinan, atau juga orangnya. Berarti kan nih, baik itu perkataan. Saya mau tanya nih, kalau antum tanya nih kebanyakan pemuda-pemudi Islam nih. Ya, kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan pemuda dan pemudi Islam, kalau antum tanya, idolanya siapa? Kita ngomong jujuran aja nih. Korea. Bener dong. Korea, film pemain bola kafir. Ronaldo. Pemain bola kafir, betul ya? Iya. Penyanyi kafir, betul ya? Penyanyi kafir ya. Bintang film kafir ya? Iya, betul. Apalagi penyanyi kafir, pokoknya gitu, artis kafir kan gitu ya? Betul. Ini, Makanya restoran rame itu yang kemarin. Ini wala wal bara masuk masalah akidah loh. Oh, ternyata seserius itu, Ustaz. Al-wala wal bara masuk masalah akidah loh. Oke. Tadi kan al-wala tadi apa? Penyesuaian diri terhadap sesuatu yang Allah cintai, betul ya? Allah ridhoi, baik itu perkataan, perbuatan, keyakinan sebagai. Berarti tentang masalah perkataan, perbuatan, kepercayaan, orangnya juga termasuk dong. Artis K-pop kafir misalnya, kena juga tuh ya. Kalau seseorang idolanya kepada itu, mana wala dan baroknya nih? Oke. Betul ya? Ya. Antum yang demen demen nonton bola nih, atau bukan masalah nonton bolanya lah, atau bisa masuk juga sebenarnya masuk. Tapi yang paling jelas nih, kalau orang ngefans dengan satu klub bola dan klub bola itu klub bola misalnya orang-orang kafir, betul? Antum beli jersinya, sahih? Iya benar. Beli jersinya. Lebih tepatnya si pemain bolanya lah ya. Di belakangnya ada tulisan siapa yang dia idolakan dong? Iya dong. Main kafir dong. Iya. Apa iya antum apa iya nih? Antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum sujud, di belakang antum ini ada pemain bola, ada nama pemain bola kafir. Al-wala wal bara ini masuknya loh. Al-wala wal bara masuknya nih. Betul. Iya. Al-wala wal bara masuknya ini, subhanallah. Oke. Ini pentingnya seseorang belajar akidah Islamnya. Ustaz kencang banget, Ustaz. Ini bukan masalah kencang-kencangan, ini masalah akidah, bukan anak yang ngomong ini. Berarti kan subhanallah nih. Bukan anak yang ngomong. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang, pemuda-pemudi atau siapapun, antum ketemu orang depan, Pak Islam. Tanya sama dia, ada berapa anak Nabi Muhammad SAW? Oke. Ada berapa sih Pak istri Nabi SAW? Berapa kali Rasulullah SAW ikut peperangan? Bingung itu, insya Allah saya.
Anda yakin hanya beberapa persen yang bisa jawab itu? Percaya nggak tuh? Kalau pemain bolanya Muslim? Nggak, Anda bukan pembenaran, Ustaz. Ya, boleh Muslim boleh. Nah, tuh, iya bener kan? Ini kan al-wala wal bara tadi. Selama dalam jersey tersebut tidak ada sesuatu yang mengandung sesuatu yang haram. Gitu. Ada salib misalnya. Kan ada jersey tertentu yang jelas ada salibnya kan gitu. Karena dari negaranya tersebut. Kalau antum lihat di Saudi Arabia itu ada lambang-lambang dari klub-klub tertentu, itu nggak ada salibnya, lurus. Saya lihat sendiri loh. Saya lihat sendiri. Anda lihat sendiri. Masuk ke Saudi harus kayak gini. Kalau nggak boleh masuk. Oh gitu, Pip. Makanya Bambang Pamungkas saja belakangnya, Pip. Bambang Pamungkas. Iya, kan Muslim. Iya, betul. Bener kan? Bener. Jadi itu, ya Allah. Ini harus Anda sampaikan kenapa? Karena ini banyak yang di kaum muslimin, betul ya? Iya. Dan ternyata ini bukan sesuatu yang remeh. Ini masalah al-wala wal bara. Ini masalah al-wala wal bara, masalah kecintaan, loyal dan sebagainya. Oke. Nah, nyambungnya sekarang, pertanyaannya sekarang adalah siapa sih wali Allah itu siapa? Oke. Pengertian wali Allah yang tadi itu. Banyak orang mengartikan wali Allah itu yang punya karomah banyak, yang bisa nyembuhin orang, yang bisa sholat Jumat di Mekah dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Dan itu jelas ya. Iya. Itu real di negara kita. Bahkan di dunia, subhanallah. Kalau dikatakan wali dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya wali Allah jelas. Adanya karamatul auliya, karamahnya para wali-wali Allah. Apa itu karamah? Apa itu mu'jizat? Khariqun 'anil 'adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia. Kalau di luar kebiasaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul namanya mu'jizat. Kalau diberikan kepada orang saleh namanya karamah. Nah, disangkanya Ahlus Sunnah tuh giliran kita memerangi wali-walian gitu ya, dalam tanda kutip, sangkanya kita nggak percaya karomah, Ustaz. Iya salah. Sangkanya Ahlus Sunnah begitu. menetapkan adanya mukjizat para nabi dan rasul, adanya karamatul auliya, karamahnya para wali-wali Allah. Tapi karamah walinya wali seperti apa? Iya. Perhatikan baik-baik nih. Wali sholat nggak pernah kelihatan, ketika Jumatan malah ngaku sholat Jumat di Mekah. Ini wali dari mana? Tapi sementara pakai celana Wali pendek. murid, wali apa? Ngambil rapot dong. Nggak soalnya gitu, iya bener juga ya. Kaum muslimin melek gitu maksud Anda, subhanallah. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63. Iya. Surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah kata Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang selalu bertakwa pada Allah. Lihat dua nih. Iman dan takwa. Semakin orang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada Allah, semakin dia akan mencapai derajat wali. Bukan yang nggak pakai baju, celana pendek, ngerokok di pinggir gang. Anda nemuin, katanya dibilang wali, Ustaz. Anda ada videonya, ini anak Anda share nih. Dari Apip Anda, Ustaz. Kuribo. Terus ada azan nggak sholat di masjid lagi? Iya, cuma katanya jamaahnya katanya karena saking tingginya ngapain lagi? Allah musta'an. Katanya gitu, Ustaz. Makanya Anda mau nanya nih, tabayun. Sian. Allah. Ngapain? Ngapain sholat lagi? Apa? Lewat tahu kata jamaah di sini katanya ngelewatin Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiqnya masih sholat sampai akhir hayatnya, Ustaz. Lewat hatta Rasulullah dilewatin. Oh iya bener. Bukan Abu Bakar lagi. Bener. Rasulullah aja memang meninggalnya masih sholat ya. Masya Allah. Gimana tuh? Perhatikan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika menjelaskan ayat ini, beliau memberikan kaidah nih. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Setiap orang mukmin itu adalah wali Allah. Oh, oke. Setiap orang mukmin, perhatikan, bukan cuma muslim ya. Mukmin derajatnya jelas lebih tinggi daripada muslim nih. Oke. Setiap orang mukmin itu wali Allah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah nih. Wa akramahum 'indallahi atwahum wa atba'uhum lil-Qur'an. Dan wali yang paling mulia di sisi Allah adalah wali yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'anul Karim. Yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, yang paling mengikuti Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, jelas subhanallah. Kalau disebutkan Al-Qur'an pasti Al-Sunnah juga bisa masuk. Ya. Ini awliyaur rahman, ini wali-wali Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Semakin beriman, semakin bertakwa, maka semakin orang tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Oke. Dikata-kata wala wali kan gitu. Oke. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa pada akhirnya wali kan gitu. Dan karomah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada waliullah
Itu nggak bisa kemudian Anda mau ngeluarin karomah nih sebentar. Nggak bisa di setting itu nggak bisa. Subhanallah kan gitu. Itu memang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah, semakin mereka beriman bertakwa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berikan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia karena semakin bertakwanya mereka. Kan gitu. Ini di depan kita ada perempuan cantik aja nggak nundukin pandangan, terus mau cerita waliullah. Betul dong. Ustaz Firanda pernah ngomong apa? Kalau zaman sekarang nih, pemuda yang bisa nundukin pandangan itu waliullah tuh. Bener gak Ikhwan? Susah lagi. Bener gak sama tanya? Sama tanya nih. Susah tuh. Berat, apalagi sekarang. Sekarang bukan kita ngeliat paha ngeliat kita. Iya bener. Di mana? Di betul depan. loh. Iya bener juga ya. Betul. Allah. Ya bener, buka Explore, TikTok, isinya begituan tuh. Betul. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz Firanda hafizallahu taala mengatakan seorang pemuda yang bisa menundukkan pandangan dari sesuatu yang depannya dia tahu nih haram, dia tahu enggak boleh nih. Ini wali zaman sekarang. Termasuk wali. Kita tes jamaah sini. Coba Arbi kalau lihat akhwat depannya. Nunduk apa? Uang lo jatuh kan? Tuh, Syah Ustaz, gimana tuh jamaah nih katanya? Kalau kepala nunduk mata naik boleh nggak Ustaz? Nih, makanya nih keluarin dari kantor tuh Ustaz. Gimana tuh jawabannya begitu Ustaz? Gimana tuh Ustaz? Balik lagi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat tadi itu dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, yukhbirullah taala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kama fassarahum rabbahum fakullu man kana taqiyan kana Allahu waliyan. Allah mengabarkan bahwa wali-walinya, wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa sebagaimana yang telah Allah jelaskan. Sehingga setiap orang yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Ya, setiap orang yang bertakwa maka dia apa? Wali Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin Allah akan cinta kepada kita. Karena waliullah itu pasti Allah cinta kepada dirinya kan gitu. Jadi bukan kemudian orang yang punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Sekali lagi tekanan bahwa waliullah sama sekali tidak ada hubungan dengan kesaktian tertentu tuh nggak ada, ikhwan, nggak ada. Berarti di zaman sekarang sebenarnya ada nggak tuh Ustaz yang beneran waliullah? Maksudnya apakah memang ada? Kalau ditanya ada tadi. Iya, maksudnya yang nampak gitu loh, yang Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan apa? Setiap mukmin itu waliullah. Setiap mukmin. Mungkin dari situlah salah menafsirkan sehingga yang merasa kayak udah sholat terus ke masjid apa segala macam dia merasa dirinya wali gitu. Nah, ini repot ketika ya kan? Bener dong, Ustaz. Ketika dirinya menganggap bahwa dirinya ini sudah bagus ibadahnya, sudah nggak ada ulama salaf terdahulu yang menganggap bahwa amal ibadahnya sudah bagus, sudah the best, sudah ini udah dapat surga deh. Nggak ada kepedean kalau ini kan gitu. Seperti ini jelas nggak ada. Oke. Yang terakhir itu ya. Iya benar. Pertanyaan terakhir. Seharusnya tuh gimana tuh Ustaz? Dengan apa seharusnya kaum muslimin ini berhukum gitu Ustaz? Tadi saya lupa membacakan satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, innama waliyallah wa salihul mu'minin. Waliku itu kata Allah Azza wa Jalla adalah hanyalah orang-orang yang mukmin dan juga yang saleh. Ya. Orang mukmin, orang saleh yang bertakwa kepada Allah, maka ini waliullah pada kita. Semakin dia saleh, semakin dia bertakwa pada Allah, semakin dia mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, semakin orang ini dicintai Allah, semakin dia akan mencapai derajat waliullah. Di antaranya orang-orang yang istiqamah. Nah, ini berat. Al-istiqamatu khairu min alfi karamah kata para ulama. Keistiqomahan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan kepada walinya. Gampang nggak istiqomah namanya? Luar biasa berat nih ikhwan, betul ya? Istiqomah berat luar biasa subhanallah. Ketika Allah berikan istiqomah bagi seorang hamba, khairum min alfi karomah kata para ulama. Itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan. Luar biasa yang berat tuh istiqomah. Apa sih yang lu repost di Instagram lu sih? Yang apa? Yang seandainya imanku ketika awal hijrah apa? Imanku tidak semanis ketika awal hijrah itu Ustaz siapa? Ustaz Nuzul bukan ya? Bukan nih. Itu tuh. Kan berarti beda ya? Itu bagus tuh.
Iya. Ketika imanku tak semanis ketika awal hijrah. Ana mau tanya nih antum nih, dulu nih. Ketika baru hijrah. Hijrah yang mana dulu nih, Ustaz? Halo. Kan Anda banyak masuk. Hijrahnya tuh banyak sih. Kan Anda masuk mencolok ke mencolok nih. Yang mana dulu nih, Ustaz? Enggak, Hijrah yang misal hijrah yang benar, Hijrah yang benar. Oke, yang insyaallah. benar. Kemudian antum seingat antum buka usaha, ternyata usahanya semuanya gagal nih. Ada kan kayak gitu ya? Ada betul ya? Ada betul. Ada. Anda mau tanya, sholat antum khusyuk nggak pada saat itu? Iya. Lebih khusyuk dulu apa sekarang? Ya, nanti dulu salah nih kalau Anda bilang, sama kayak ntar kesana masa berbangga-bangga, giliran Anda bilang, ya nggak tahu sih, Ustaz, kayaknya enggak nih, kena lagi ntar Anda. Enggak. Iya, maksudnya kalau secara fitrah ketika kita rugi, air mata ketika pertama kali hijrah, kenikmatan sholat ketika pertama kali hijrah, kekhusyuan itu beda ya. Orang nih nggak punya kerjaan misal, dia bangun malam, sholat malam dan sebagainya. Wah, betul ya? Betul sekali. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika dapat kerjaan nih, aduh, anak sibuk Pak Ustaz, besok harus pagi meeting ini macem-macem. Hatta sholat witir sebelum tidur nggak? Siapa tuh, kacau tuh kalau misalnya begitu. Anak fulan bukan inilah, ini sih Masya Allah. Sama. Terakhir, bimadza yahkumul muslimun, dengan apa kaum muslimin memutuskan perkara? Dengan apa kaum muslimin berhukum? Yahkumul muslimun bil Qur'ani wal hadits sahih. Kaum muslimin wajib memutuskan perkaranya dengan Al-Qur'an dan juga Sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Menurut apa yang Allah turunkan. Allah Azza wa Jalla Rasulullah SAW bersabda, rawahu Muslim, alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibaduk. Allah Azza wa Jalla mengetahui yang gaib ataupun yang tampak, dan engkau memutuskan perkara di antara hamba-hambamu. Oke. Jadi kewajiban bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ingat, Al-Quran dan juga As-Sunnah ini difahami dengan pemahaman salafus salih, mengikuti pola fikir yang benar. Pola fikirnya siapa? Pola fikir orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis kan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in, atau kita kenal dengan salafus salih atau salaful ummah, orang-orang saleh yang telah mendahului kita dalam keimanan mereka, dalam ketakwaan mereka, amal saleh dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan ngikutin pemahaman kita nih, tidak. Ini lagi ramai. Kalau 10 orang masuk ke dalam kelas, suruh nafsirin misalnya, suruh dikasih satu ayat ini sama semua. Ketika keluar ditanya, apa maksud ayat ini? Menurut ente ini apa? Insya Allah ada 10 pemahaman. Iya. Insya Allah ada 10 pemahaman. Saya sering sampaikan ini. Berarti harus ada apa? Kaitnya. Harus ada kait itu apa ya? Payung. Apa kalau bahasa sini? Koordinator. Benchmark apa? Batasan. Harus ada batasannya. Harus ada standarnya kan gitu. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah difahami dengan pemahaman siapa? Nggak boleh Al-Quran As-Sunnah difahami menurut ana begini nih. Ananya siapa? Kalau ananya Imam Syafi'i, fadhal. Iya. Tapi kalau ananya baca Quran ha sama kha nggak bisa bedain, ya jangan pakai ana, jangan pakai menurut ana, kan gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, tapi biasanya kayak gitu, Ustaz. Sebelum kita ke pertanyaan, yang ada kubu-kubu tertentu menganggap bahwa kalau ini kajiannya yang menyerukan kembali kepada Quran dan Sunnah, nanti ujung-ujungnya gimana? Emang sebelumnya aneh kafir, ente kafirin aneh nih. Kan kita kan udah berdasarkan Quran, kenapa suruh kembali? Ya itu loh, Ustaz. Nah, itu syubhat-syubhat kayak gitu tuh masih ada sampai sekarang. Yang bilang antum kafir siapa? Kan biasanya... Jangan baperan yang pertama, betul ya? Yang bilang antum kafir siapa? Antum kaum muslimin, antum saudara anak kaum muslimin, kan gitu ya? Tapi kan kenapa suruh kembali? Emang sebelumnya kan emang anak ya Islam mungkin gitu. salah jalan atau sesat jalannya, betul ya? Atau ketika antum jalan ke sana ternyata jalannya ketutup, balik lagi ke portal misalnya, kan gitu ya? Gitu. Enggak, balik lagi dengan jalan yang benar, kan gitu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan surah Al-Imran itu kan, kullu tariqin masdud, setiap
jalan itu semuanya tertutup. Maksudnya jalan apa? Jalan menuju surga Allah, jalan menuju Allah itu semuanya tertutup. Okay. Illa min tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi kalau kita ingin menuju surga Allah azza wajalla, lihat jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jelas para sahabatnya. Iya. Kan gitu. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan kan apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti Rasul dan para sahabat yang sudah mendahului kita untuk melakukannya. Jadi jangan baperan dulu ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang Anda nggak kembali? Siapa yang bilang antum? Kafir siapa? Antum saudara kita kaum muslimin dan sebagainya. Bisa jadi coba introspeksi diri kita masing-masing, betul ya? Ini. Bisa jadi introspeksi diri kita masing-masing. Kita banyak kesalahan masalah agama. Anda juga masih belajar, antum juga masih belajar sama-sama, kan gitu ya? Bisa jadi anak yang salah, antum yang benar, atau sebaliknya bisa jadi antum yang salah, anak yang benar. Kan gitu. Coba sama-sama kita diskusi dengan ilmiah, dengan kepala dingin, coba kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kan gitu. Allah alam. Insyaallah. Kalau ada Ustadz enak bantah nih di Clubhouse kita belum ada Ustadz sih waktu itu. Oke. Syukran Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fik. Baru saja teman-teman yang menyimak di IG Live Jakarta Mengaji dan juga di Clubhouse ya, ada Syariah Live Jakarta Mengaji. Baru saja kita menyaksikan atau mendengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Bazar hafizahullah taala membahas kitab kecil. Mungkin teman-teman juga nanti kita akan bagi-bagi hadiah insyaallah ya di lain kesempatan ya. Kitab kecil ini karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kalau gitu kita langsung saja buka pertanyaan. Mungkin sekiranya ada teman-teman yang bergabung di akhir-akhir, sekiranya mungkin belum jelas, silakan gunakan fitur kolom chat untuk di IG Live. Kalau untuk di Clubhouse bisa langsung raise hand atau enggak gunakan kolom chat juga atau direct message yang ada di Clubhouse ya. Silakan teman-teman semua kita tanyakan. Gimana? Boleh mungkin dari mana dulu ya? Tur. IG Live dulu ya. Dari IG Live dulu. Silakan teman-teman dari IG Live. Nanti gantian di akhir akan ditanyakan balik dari Ustadz Ahmad ke jamaah yang lagi nonton. Yang bisa berhasil menjawab sesuai dengan tema pada malam hari ini, kajiannya akan mendapatkan hadiah dari sponsor-sponsor kita. Yaitu ada nasi praktis Hadramia, ada Turkey Leg Indonesia, ada sayap kalkun, terus ada Nice Bites kurma. Apa rasanya sayap kalkun tuh? Wah enak banget, Masya Allah. Oh dengar doang. Karena udah kirimin start kemarin awal-awal. Belum lah, maksud saya. Dia pas mau launching ya masih tes percobaan. Masya Allah. Ini korma kayak udah ada pemenang kemarin itu hadir di sini, Ustaz. Yang burger kalkun. Ada, mungkin bisa ditanyakan di sini tuh orang udah lagi duduk di situ. Sendiri. Ayo udah sendiri yang dia datang ke sini. Masa sama keluarganya, Ustaz? Udah banyak kan. Silakan, teman-teman. Mana ada? Iya, sambil menunggu teman-teman semua. Nah, sama nih, mungkin teman-teman juga saling menunggu juga sekarang nih. Menunggu gimana caranya ya punya uang pengen dijadikan atau tabungan. Nah, berharap menunggu jangan sampai nantinya merasakan uang kita tuh kalau lama-lama di tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tuh mengalami depresi. Hah? Depresi? Biasanya gitu saat kalau nilai mata uang menurun. Ketika kita punya 50.000 belum tentu 2 tahun lagi 50.000-nya kepake di produk yang sama. Kayak zaman dulu 400 dapat PMP. Inflasi kali. Tapi depresi juga uang. Oh, inflasi dan depresi. Bukan depresi pusing. Uang gimana bisa pusing. Nah, jadi kabar baiknya teman-teman, kalau lu pengen kita berinvestasi atau nabung dengan cara logam mulia, cara yang benar sesuai dengan syariat. Itu dulu yang paling penting. Jadi jangan online, belinya pagi, transfernya sore, itu udah berubah tuh nilainya tuh. Nah, makanya di sini ada solusi yang paling tepat insyaallah. Ada HF Gold Puzzle. Itu menjadi solusi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Kita tampilin di layar ya. HF Gold Puzzle ini konsepnya ini luar biasa teman-teman. Sesuai dengan kaidah syar'i, yaitu ketemuan, disamperin sama timnya. Banyak di sini-sini juga yang udah nabung. Anak pun juga insya Allah setiap bulan juga Masya Allah. HF Gold juga Ustaz. Nah makanya teman-teman. Jadi kalau pengen selama ini misalnya pengen nabung atau jual beli logam mulia antam, saat ini di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja sudah bisa merasakan solusi dan manfaat muamalah emas sesuai dengan syariat Islam bersama HF Gold Puzzle. Dilihat ya di tampilannya ya. Berarti ini ya dan biadin ya, tangan dan biadin. Ya, betul Ustaz. Cash. Langsung cash ketemuan di situ tuh. Rezi juga Ji, lu juga nggak ada Ji? Masih ya? Masya Allah ya. Berapa kilo Mas Antum dulu? Ayo kita mulai ke Antum kan Ustaz bukan auditor. Nanya aja. Oh iya benar. Insya Allah. Yuk kita buka kolom komen yuk. Di audit mas kita. Oke yuk. Mana? Dari mana dulu? Adnan Amdi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah apabila kita meninggal saat sedang melakukan salah satu bentuk dari 12 pembagian jihad, 13 kali maksudnya tadi? Iya kan? Tadi 13 tadi Ustaz Ahmad sampaikan. 13 pembagian jihad yang telah dibahas sebelumnya tergolong syuhada, Ustaz. Nah, para ulama mengatakan ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Oke. Contoh lil mabtun syahid, orang yang mati karena sakit perut itu syahid. Ya. Orang yang mati karena al-ghariq, karena tenggelam syahid. Orang yang mati karena terbakar syahid. Jatuh dari pesawat tuh? Jatuh syahid kan gitu. Oke. Jadi banyak yang disebutkan dalam hadis yang seperti ini syahid, seperti ini syahid, seperti ini syahid. Tapi syahid di sini kata para ulama syahidul akhirah. Syahidnya akhirat itu maksudnya mendapatkan pahala orang mati syahid. Oke. Mendapatkan pahala orang mati syahid, tapi bukan berarti sama seperti syahid di medan jihad. Karena syahid di medan jihad kan ada tata cara tersendiri. Contoh, dia nggak dikafani kan gitu ya. Oh iya. Bahkan dalam riwayat disebutkan nggak disolatkan kan gitu. Walaupun ketika disolatkan pun itu dibolehkan kan gitu. Langsung dikuburkan dengan pakaian baju yang ketika berdarah-darah seperti dalam medan jihad langsung kan gitu. Okay. Sedangkan orang yang tadi sakit-sakit perut dan sebagainya itu kan tetap dikafani, tetap disolatkan kan gitu. Dikuburkan kaum muslimin. Jadi maksud di sini adalah syahidul akhirah, syahid dalam apa? Syahid akhirat itu mendapatkan pahala syahid. Itu maksudnya syahid akhirat. Ada juga orang yang cuma syahid dunia. Apa maksudnya? Iya, mencari nafkah. Syahid dunia doang, akhiratnya kagak. Maksudnya apa tuh? Contoh orang yang berjihad di jalan Allah dalam hadis Muslim itu kan? Liyuqal annaka jari, agar dianggap dia orang yang pemberani. Pahlawan. Oh iya. Orang-orang mengatakan, wah syahid nih, betul ya? Di dunia. Iya, di dunia. Di akhirat Allah Azza wa Jalla tahu hatinya. Ria. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak dapat syahid akhirat, cuma dapat syahid dunia, maksudnya dari manusia, omongan manusia. Iya. Ada syahid dunia dan akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Itu orang yang mati syahid di jalan Allah li kalimatillahi hil ulia. Agar kalimat Allah Azza wa Jalla itu tinggi. Ini ikhlas, orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, ini jelas syahid kan gitu. Jadi dilihat kalau masalah 13 tadi, kalau khusus orang yang memerangi orang-orang kafir, orang munafikin di medan jihad, dia mati syahid, maka ini nih yang disebut syahid dunia dan syahid akhirat, dua sekaligus. Tapi kalau syahid-syahid yang lain disebutkan dalam hadis, yaitu syahidul akhirah. Syahid akhirat itu mendapatkan pahala syahid. Oke. Allah alam sah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya dari Hari Abu Uwais. Bismillah. Ustaz, barakallahu fik. Barakallah. Bagaimana menyikapi perbedaan dalam pendalilan dalam hal akidah? Masalah akidah nggak ada perbedaan ya kawan. Kalau antum melihat bagaimana para ulama madhab, 4 madhab nih, contoh 4 madhab saja. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, empat-empatnya akidahnya sama. Empat-empatnya mengatakan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Empat-empatnya mengatakan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Enggak ada dari 4 tersebut mengatakan Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Itu enggak ada ceritanya. Mereka berbeda dalam masalah fikih kan gitu. Ya. Dalam istinbat masalah dalil untuk mengeluarkan fikih-fikih. Itu mereka berbeda, tapi masalah akidah mereka enggak ada yang berbeda. Enggak ada yang berbeda masalah tersebut. Nah, ini perhatikan masalah itu tuh. Kalau ditanya apakah masalah akidah tersebut ada masalah akidah yang pokok dan yang cabang, sebagian ulama menolaknya karena yang namanya masalah akidah semuanya pasti pokok kan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan mau tidak mau kita harus katakan masalah akidah itu ada yang pokok, ada yang cabang. Contoh yang diciptakan pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu apa? Al-qalam. Nah, betul ya. Ulama lain mengatakan arsy. Oh. Ulama lain mengatakan al-ma. Ini masalah akidah loh. Tapi ada perbedaan. Tapi ini sama sekali beda sama yang mengatakan Allah Azza wa Jalla di atas langit. Nggak ada cerita beda itu. Nggak diterima perbedaan di situ. Jadi tidak semua khilaf, apalagi khilaf masalah akidah itu diterima. Nggak bisa. Tidak semua khilaf itu ditolerir. Ada khilaf-khilaf yang khilaf tersebut khilaf yang syadz disebutkan. Iya. Khilaf yang syadz. Contoh penghalalan musik Ibnu Hazm. Setelah datang ijma' ulama ini luar biasa, Ibnu Hazm tiba-tiba datang mengatakan musik itu halal. Kenapa? Karena dalil dalam Sahih Bukhari itu hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Nggak diterima pendapat Ibnu Hazm ini. Karena sudah ada ijma' sebelumnya dari ratusan bahkan ribuan ulama luar biasa. Kok satu orang ini
Walaupun tidak mengecilkan Ibnu Hazm jelas ya. Iya. Tidak mengecilkan Ibnu Hazm, maksudnya apa? Seluruh ulama jelas ada kesalahannya. Tapi kebaikannya jauh lebih baik daripada cuma kesalahannya. Dan itu menunjukkan tidak ada yang boleh kita ikuti dari A sampai Z, dari alif sampai ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya masalah akidah, nggak ada cerita ulama yang berbeda masalah akidah tuh, nggak ada yang ikhwan. Mereka semua sama tentang masalah akidah. Yang berbeda masalah fikih, masalah istinbat dalil, masalah usul fikih dan sebagainya, itu berbeda. Tapi itu pun pada hakikatnya ada khilaf-khilaf yang memang bisa ditolerir, tapi ada khilaf yang tidak bisa ditolerir. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi? Mungkin coba yang sesuai dengan tema sambil kita sortir deh. Itu Irna, bukan? Reira. Kita ke Clubhouse dulu deh. Kita ke Clubhouse, mungkin di Clubhouse ada yang mau bertanya. Ambil handphone dulu. Coba sambil cek juga di Jakarta Mengaji. Coba, sudah ada? Clubhouse. Boleh di Clubhouse coba. Soalnya ini rame juga nih di Clubhouse, Masya Allah. Coba, tampilin di layar coba deh. Tur. Ada ya? Untuk baca aja, Pak. Itu tuh. Ya, bismillah. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya. Apakah ketika seorang mukmin berhijrah merubah diri lebih baik itu termasuk berjihad di jalan Allah? Afwan jika memang tadi sudah dibahas. Oke. Bagaimana Ustaz? Nah, tadi kita bahas ya, di antara pengertian jihad al-juhudi itu apa? At-taqah wal masyaqqah wal wus'u, betul ya? Mengerahkan segala kemampuan dan sebagainya, betul ya? Iya. Dan di antara bentuk jihad tadi kita tahu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, betul ya? Betul. Jadi ketika orang berhijrah nih, dari dulunya jauh dari Allah kemudian berhijrah menuju kepada Allah, maka jelas ini di antara bentuk jihad, betul ya? Okay. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yeah. Orang yang muhajir berjihad itu tuh, berhijrah itu adalah orang-orang yang berhijrah dari sesuatu yang Allah haramkan. Oke. Nah, itu muhajir, itu yang orang-orang yang berhijrah. Begitu juga orang yang berjihad. Kenapa? Karena ketika dia keluar dari kubangan kemaksiatan, misal kubangan dosa, hijrah ke ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu kan pasti butuh perjuangan. Betul dong? Betul. Butuh dengan perjuangan, dikeluarkan tenaga upaya yang dia miliki agar bisa istiqamah, agar bisa sabat konsisten. Maka jelas itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Man jahada nafsahu faqad fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia fi sabilillah di jalan Allah. Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia berada di ketaatan kepada Allah. Oke. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ada dari akhwat deh, coba nih. Era. Dia bertanya, Ustadz, sebaik-baik jihad seorang wanita itu apa Ustadz? Nah, tadi saya lupa. Jihad seorang wanita itu ada, tapi bukan di medan perang. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan al-umratu wal hajj. Umrah dan juga haji. Itu jihadnya seorang wanita. Umrah dan juga haji. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihadnya seorang wanita adalah umrah dan haji. Saya sebutkan dalilnya nih. Mentaati suaminya itu bagian dari jihad bukan Ustaz? Misalnya mendapati suami yang kan nggak boleh bangkang ya Ustaz ya. Maksudnya dapat suami yang agak lumayan misalnya emosian, temperamen, dia sabar apa segala macam, itu menahan kesabaran itu bagian dari jihad apa bukan Ustaz? Nah, itu kan berarti mengeluarkan upaya, betul. Tadi maksud dari at-taqah, al-wus'u dan sebagainya itu kan masuk ke dalam situ tuh, ikhwan. Berarti bagian jihad juga tadi era ya. Nah, tapi kalau ditanya secara khusus maka jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salam jihadnya seorang wanita adalah al-umratu wal hajj. Umrah dan juga apa? Haji. Nah, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallam, 'alan nisa'i jihad?" Apakah wanita itu ada jihadnya? Maka Rasul mengatakan, "Na'am, 'alaihinna jihad." Na'am, bagi mereka itu ada jihadnya. La qital, tapi bukan peperangan. Apa itu? Fihi al-hajj wal umrah. Dia adalah haji dan juga umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Allah a'lam. Ada lagi dari belajarsalaf.f. Ustadz, kalau perempuan yang tuh apa? Apakah bekerja untuk kalau perempuan ya, apakah bekerja untuk membahagiakan orang tua termasuk jihad? Misalnya memang dia harus yang mencari nafkah Ustadz. Perempuannya yang bekerja cuma untuk Kenapa perempuan ini bekerja dia? Nah itu. Enggak, dia nggak ngomong kerja. Itu. Kerja untuk bagian orang tua ya? Bekerja bener, bekerja untuk membahagiakan orang tua termasuk jihad atau masih dengan cara yang lain gitu loh.
Yang pertama, yang saya katakan tadi, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW untuk minta izin berjihad, Rasul mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, Rasul mengatakan, fafihima fajahid, pada keduanya itu ada jihad. Maksudnya apa? Ketika kita berbakti pada kedua orang tua kita, itu sudah termasuk apa? Jihad kan gitu, menyenangi orang tua kita, mendoakan kebaikan, tidak membangkang dari perintah-perintah mereka, selalu nurut dan sebagainya. Itu jelas jihad, Masya Allah. Tapi kalau seorang wanita, karena seorang wanita ini, ikhwan, dari semenjak dia lahir, perhatikan nih, dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal, itu nggak ada kewajiban bagi dirinya untuk cari nafkah, itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya tidak ada, perhatikan. Tapi bukan berarti seorang wanita nggak boleh bekerja ya, bukan itu maksudnya. Kalau bekerjanya tersebut bekerja yang sesuai dengan syariat, ya silahkan kan gitu. Tidak ada ikhtilat dan sebagainya macam-macam, ya silahkan kan gitu. Tapi asalnya, hukum asalnya, seorang wanita dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal itu nggak ada kewajiban pada hakikatnya untuk cari nafkah, itu nggak ada sebenarnya. Ketika dia lahir, misal dia lahir, yang menanggung nafkahnya siapa? Dia lahir bapaknya. Orang tuanya jelas, betul ya. Sampai dia balik, sampai dia menikah. Ketika dia menikah, pindah ke siapa? Suaminya. Suaminya. Iya. Suaminya mati meninggal gimana Pak Ustadz? Baitul Mal, pemerintah yang ngurus. Oke. Jadi, Anda mau katakan di sini maksudnya, kalau ditanya nafkah, maka kewajiban itu jelas itu kewajiban bagi seorang laki-laki. Laki-laki itu tulang punggung, sedangkan wanita itu tulang rusuk. Nggak bisa antum tulang rusuk dijadikan tulang punggung. Patah pasti. Kan gitu, subhanallah. Pasti patah. Anda mau katakan seperti itu. Tapi bagi seorang wanita, hukum asalnya bagi hakikatnya dia boleh untuk kemudian bekerja dan lain sebagainya. Itu boleh pada hakikatnya selama pekerjaan tersebut tidak menyelisihi syariat. Selama pekerjaan tersebut tidak menyelisihi apa? Syariat Allah dan Rasulnya kan gitu. Makanya dalam Islam kan disyariatkan untuk kemudian apa? Ana wa kafilul yatim kahatin fil jannah. Aku dengan anak yatim, dan juga riwayat mengatakan dengan janda-janda yang tidak mampu itu seperti dua ini. Kan gitu. Untuk kenapa sih? Enggak maksudnya. Oh iya gitu. Ini orang mengkafil menanggung janda-janda anak yatim bukan cuma nikahin, perhatikan nih. Oh iya. Antum kok senyum-senyumnya tahu nih senyum-senyum ini. Bukan, maksudnya kan tuh janda-janda. Oh ya udah gitu kan. Maksudnya kalau memang dia ada kafil itu nanggung ngasih ini biaya macam-macam. Iya, maksudnya tadi itu walaupun di antaranya dalam menikahi, betul. Betul loh, makanya tadi antum ke situ kan mesti kan? Maksudnya kan anu tersenyum tuh, wah luar biasa ya kalau seandainya ada janda-janda mau ada yang menafkahi gitu. Ada yang menafkahi gitu kan. Bahaya nih. Begitu luar biasa sistem Islam gitu. Sistem Islam luar biasa. Maksudnya gini, jadi kalaupun misalnya ada janda-janda, tadi kan apalagi misalnya perempuan atau segala macam, udah nggak usah capek-capek, carilah laki-laki yang bisa mampu mengayomi dan menafkahi. Oh itu maksudnya tuh. Iya, jadi bener. bukan baitul mal. Ya, kalau bisa laki-laki selamatin dong, selamatin. Bisa capek-capek kesian. Gitu. Barakallahu fikum. Udah start yang Jadi komporin. senang Masya Allah bicara masalah ini, asyik ini. Insyaallah. Senyumnya makna, ada maknanya. Sebentar gue bilang, jamaah gue bilang, masih dibahas, komporin sih kan. Baik, kalau gitu ada lagi Clubhouse. Gimana nih, Anda nggak sengaja naruh handphonenya ke jauh-jauh nih, takutnya feedback nih. Ada nggak? Mana? Jody, silakan Jody. Jadi kita naikin coba resen ya. Mungkin teman-teman ada yang mau resen nggak di sini? Terakhir mungkin ya, masih ada pertanyaan nih. Koleksi jersey kata saya mau nanya. Iya betul. Coba Takut grogi katanya. teman-teman di Clubhouse silakan. Tur, coba deh jadiin gue moderator, mau lihat juga siapa yang kira-kira yang Nah tuh udah resen tuh. mana. Coba deh. Coba ya. Kita gunakan di Clubhouse biar kelihatan. Ramai juga nih di Clubhouse, masya Allah, tabarakallah. Berapa? 73 orang. Masya Allah. Masya Allah. Coba mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dulu Jod. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin Allah. Allahumma amin. Bagaimana Jod pertanyaannya? Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz perihal si jersey tadi Ustaz. Oh jersey, ini baju bola nih kayaknya ya. Selama ini kan qadarullah Ana cukup mengkoleksi lebih dari 10 jersey Ustaz. Allahu Akbar. Terus. Dan itu rata-rata ini Ustaz ada nama orang kafirnya itu Ustaz. Iya, di belakang ada nama orang kafirnya. Oke, di jersey lu nih, Bro. Iya. Oke. Terus
Kan anak baru tahu hukumnya hari ini Ustaz nih. Kalau misalkan anak jual, hukumnya gimana Ustaz? Nah, Oh, jersey bola bisa 1 jutaan tuh saat kalau yang tahun 90-an. Bang Der, Langsung bener. Baju bola tuh kalau tahun 90-an kan aneh sih udah berlepas. Makanya kita nggak mau bahas. Kan gue ngerasain juga, Jod. Sama gue juga dulu jual sampai 2 juta aja. iya kalau antum jual orang lain yang pakai berarti dosanya ke orang lain ya betul ya. Sama kayak Antum jual berarti- hukum Kalau jual aneh musik, jual- Sat. Gimana, Jod? Kalau anak jual ke kafir, Iya, orang kafir kan tetap wajib untuk mematuhi syariat Allah dan Rasulnya kan? Betul. Betul ya? Berarti orang kafir sama kan tetap kayak- wajib mematuhi syariat Allah dan Rasul. Lo dapat makanan haram Gimana dikasih- caranya antum hapus di belakangnya atau tutup pakai apa atau sablon atau apa? apaan Ustaz? Kata Jody belum dijual 1 juta. Kalau mau Gimana, Ustaz? dipakai, Keputus, kalau nggak mau dipakai ya simpan nggak dipakai lagi gitu subhanallah. Tapi kalau mau dipakai lagi ya bisa di sablon belakangnya betul ya. Ganti nama antum body atau apa kan gitu. Oh, berarti permasalahannya si itunya doang Ustaz ya? Si nama kafirnya itu doang ya? Betul, itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam jersey tersebut ada simbol-simbol kekafiran nggak? Karena Anda sering Ada temukan Ustaz. dalam jersey Yang tersebut ada ada arti itu, Ustaz. salib, ada apa Arti kan banyak. gitu. Si Arbi banyak ya, logo-logo salib. Arbi. Lu lempar ke orang lu. Ada nggak misalnya kayak bendera-bendera negara kan di sininya kan ada lambang salibnya Ada tuh, Jod. salibnya jelas subhanallah. Inggris, kan, Portugal ya kan? Kalau Inggris gambar hewan sih Ustaz, cuma nggak ada matanya Ustaz, singa gitu Ustaz. Terus yang lainnya Portugal. Wah, nggak punya Bu Portugal Bang. Oh, apa yang ada kira-kira ada atribut-atribut? Oh iya, Liverpool. Madrid, salib. Oh gitu. Ada Liverpool, ada Madrid semua. Berani lepas berapa, Jod? Iya. Enggak. Oh, kira lagi ngelelang lu, Jod. Tapi Ustaz, berarti permasalahan si nama itu doang Ustaz ya, sama Nah. logonya ada. Apakah yang ada simbol menyerupai. kekafiran atau tidak? Wallah alam bissawab. Terkadang tuh sponsor di jersey tuh terkadang ada bank gitu-gitu, itu termasuk Iya, haram juga, Ustaz, ini ya? judi-judi online. Nama Homer. Ya sama berarti kan ada sesuatu yang Iya, Jod. menyelisih syariat berarti kan Lu di pakai berarti lu support perjudian online itu, Jod. Masya Allah, berarti win-win solutionnya nama-namanya buang aja Ustaz ya. Iya, ganti derian saya, Jod, Bang Jod. Ya, endorse jadinya. Endorse nah. di depannya Turki Leg kan gitu. Bener. Setiap lu datang ke Turki Leg nggak bayar. Enggak, jangan gitu, Sat. Jangan gitu. Jangan gitu, bayar, Sat. Susah nyari kalkun. Udah taruh sponsor masa Enggak, lu ada kan dia sendiri. Allah alam. Kuis nih sana. Ya oke lah, yuk. Udah, Jod, jawab ya, Jod. Allah barik fiik. Ya, hapus, Jod, yang di Shopee sama di Tokped, Jod. Udah deh, nggak usah dijual-jualin, Jod. Ya, Fik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan ya? Ya, ada 4 pertanyaan dan juga ada 4 pemenang. Nanti yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar, semoga Allah jaga beliau, akan mendapatkan hadiah juga nih. Ada Hadramiyah restoran, ini nasi praktis. Ada juga kurma keju Nice Bites. Terus ada juga cookies dari Desertaf. Terus juga ada sayap kalkun dari Terkilek Indonesia. Nah, kalau saya kalkun berarti khusus Jabodetabek atau Jakarta. Khusus Jabodetabek. Oh, Kalau di luar Jakarta kita ganti parfum parfum. Ya. Punya siapa lagi tuh? Ya, nyanyi semua gitu. Fadal Ustaz. Pertanyaan. Yang pertama ini dulu deh, cookies dulu deh. Cookies nih enak, Masya Allah nih cookies. Enak, Masya Allah tuh. Ada rasa-rasa strawberry. Kan itu. Berarti anak coklat kopi. Coklat kopi. Dan enak yang strawberry. Original tadi ya. Pertanyaan. Yang pertama. Yuk. Tadi disebutkan di antara Ibnu Qayyim mengatakan ada beberapa martabat jihad. Di antaranya jihad melawan syaitan. Terbagi berapa dan apa? Jihad melawan syaitan itu terbagi berapa dan apa saja sebutnya? Yuk. Hadiahnya Desertaf, teman-teman. Cookies. Ini cookies kekinian nih. Gede cookiesnya segini nih. Ada yang gede, ada yang udah dibuka nggak sih? Nah ini nih. Nah ini nih, cookiesnya segede gini teman-teman. Tuh, lihat deh. Tuh, Masya Allah kan cookiesnya segede ini nih. Sejam tangan lebih gede lagi tuh, Masya Allah. Nih, enak nih cookiesnya. Ada Lotus juga cookiesnya, Masya Allah, dari Desertaf. Ada yang bisa jawab? Kita lihat di kolom komen. Udah deh. Baitin. Asman. Baitin dulu coba kita lihat ya. Yaitu adalah memerangi hawa nafsu yang pertama.
Dan yang kedua adalah memerangi syaitan. Yang ketiga memerangi orang kafir dan orang munafik. Yang keempat adalah melawan perilaku kezaliman, pelaku kezaliman, kemungkaran dan kebid'ahan. Salah. Salah ya, Ustaz ya? Itu kayaknya itu yang poin utamanya tuh. Antum dengar pertanyaan tadi? 4 pertamanya yang ini nih. Kan ada pertanyaan tadi ya, antum Iya. dengarkan tadi. Coba mungkin bisa diulang lagi, Ustaz. Di antara martabat, di antara pembagian jenis dari jihad tersebut, jihad melawan syaitan. Nah, berarti pecahan dari yang nomor 2 itu. Gitu, teman-teman. Jadi yang melawan syaitan 4 itu tadi tuh yang ininya nih, yang pangkalnya nih. Ini kita nyari subnya nih. Apa Mana? tuh? Itu siapa? Adnan. Nah, terbagi menjadi 2 kalau jihad melawan syaitan, yaitu adalah menolak syubhat dan menolak syahwat. Barakallah. Ini baru Adnan Amdi. Yang tadi 424. Oh ini 3 nih. tadi. Dul. Adnan oh gitu. Oh, Masya Allah. Yang rambutnya kuning kan. Anda kan tabayun sama dia. Kira rambutnya kuning kenapa ketumpahan kuah soto kan gitu. Kan Anda nanya tabayun. Ternyata enggak di chat. Oh yaudah fantol. Gitu. Pertanyaan yang kedua. Nih. Siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Siapa? Pertanyaan kedua. Tadi benar ya jawabannya Adnan mendapatkan cookies by Desertaf. Ini dia nih. Oke. Sekarang yang kedua adalah dari pertanyaan Ustaz tadi mendapatkan kurma keju Nice Bites. Siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Nasi praktis. Udah ngomongin udah ini aja deh. Ini aja deh. Nice Bites. Enak nih. Anda juga pernah dapat. Iya, nak. Ini juga nih. Masya Allah. Dalamnya ada kejunya kurmanya. Antum dapat mulu insyaallah. Masya Allah. Enak banget sih nih. Masya Allah nih. Kayak ini sekarang di IG dulu lagi deh. IG dulu aja Mas, lagi. gimana jawabnya kelas Mas? Oke. Nanti 2 terakhir Clubhouse. Biar imbang. Jawabnya gimana lo Mas? Di resen. Ada teman-teman siapa yang disebut dengan wali Allah yang tercepat dan tertepat, coba kita pilih. Tercepat dan tertepat. Baitin. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa Nah, kepada Allah. barakallahu fikum. Mabruk, Baitin, barakallahu fikum mendapatkan kurma keju Nice Bites. Ini dia. Orang yang beriman, bertakwa pada Allah, orang yang saleh. Kurmanya ada dalamnya ada kejunya nih, Masya Allah. Oke, yang berikutnya adalah nasi praktis atau nasi mandi nih. Cuma tinggal seduh doang, gampang, instan caranya. Daripada mie instan mulu kan, mendingan pakai ini nih sekarang nih, cobain nih. Tinggal seduh doang nih. Persembahan dari Hadramiah Restoran. Hadrami restoran. Ini andalan nih. Kalau makan makanan masakan Arab, Ini ya. Hadrami Pramuka, Bintaro, Duren Sawit, jagoan gue nih. Restoran apa yang lo suka? Apanya? Dari semua restoran. Semua restoran Arab yang paling gue suka Hadramiah. Dunia. Hadramiah. Insyaallah. Hadramiah. Hadramiah. Pertanyaan ketiga. Ini berarti entar lu Clubhouse apa gimana nih? Coba kita Clubhouse. Berarti Clubhouse ya? Boleh Clubhouse dong? Berarti angkat tangan, raise hand. Iya, resen. Yuk, cepet-cepetan nih. Ini nasi praktis tinggal seduh nih. Ini Clubhouse ya. Clubhouse bukan Instagram berarti ya? Bukan. Yuk, Clubhouse nih. Yang dari Instagram, silakan lo masuk Clubhouse dulu kalau mau coba. Bener dong? Oh kan? iya betul. Silakan, ayo ngebut yuk masuk Clubhouse. Pertanyaannya adalah apa pengertian dari al-bara? Oke. Jadi al-wala dan bara. Apa pengertian Lawannya dari wara bara? ya berarti saat ya. Lawan dari wala. Wala. Apa pengertian dari bara? Baik Yuk. itu secara etimologi atau terminologi bahasa atau istilah. Nasi mandi praktis Hadramiah. Dalam kemasan tinggal seduh doang nih, cuci beras sampai bersih. Oke. Yuk. Siapa Resen? Raihan, silakan Raihan jawabannya. Ustaz, tapi kalau minggu-minggu kemarin sudah pernah dapat, boleh lagi enggak? Boleh lah, insyaallah. Boleh insyaallah. Fadhal. Boleh, fadhal bro. Bara ya, bara adalah benci dan permusuhan sesuai terminologi penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan diridhoi Allah berupa perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Barakallahu fikum. Mantap, mabruk, Raihan. Nasi praktis Hadramiah. Tinggal seduh doang nih bro. Oke, Sampai coba bersih, lah. direndam pakai air panas, jadi deh tuh nasi mandi. Enak aja main cucian Itu bener satu. Masa rendam air panas doang dimasak Iya Mer. maksudnya dimasak juga, dicuci dulu tuh cara memasak. Kan Anda kan bener. Anda tahu tuh cuci beras sampai bersih, rendam di air panas selama 25 menit. Udah terus. Ya udah masak. Jangan langsung makan maksudnya. Gitu. Nasi mandi Hadramiah. Restoran favoritku. IG-nya apa Raihan? Kalau nggak suruh DM 25.ra_r. DM aja DM Jakarta Screenshot ini semua. Iya. DM aja Jakarta Mengaji coba. Chat aja chat. Sekarang udah bisa chat kok. Screenshot ini juga. Siap.
Antum screenshot dulu, screenshot yang di Clubhouse baru DM Jakarta Oke, Mengaji. siap. Selamat bro. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Berarti terakhir nih iya. Turki Like nih. Turki Like Indonesia. Turki Atau Like. kalau di luar Kalau di luar Jakarta, parfum. Kalau di DKI Jakarta, Turki Like tapi sayap kalkunnya, wingsnya. Ntar nih Clubhouse juga atau Clubhouse dan Instagram? Enggak, jangan pakai dan. Kan satu aja, Ustaz. Bukan, maksudnya di Clubhouse doang nih. Kelapas dulu deh, Clubhouse kelapas. saja, Instagram enggak? Iya, kita kelapas dulu kan mau naikin traffic kelapas kan. Yuk. Kelapas yuk, yuk. Yang followersnya masih dikit yuk. Kelapas yuk, sekarang pindah yuk, kelapas yuk. Pindah yuk. Jangan lupa di-follow. Iya. Tadi Anda sebutkan di antara hukum asal jihad adalah fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu ain dengan 3 sebab. Apa saja tuh? Nah, dari fardu kifayah bisa menjadi jihad itu menjadi wajib perorangan ini Fardu ain fardu ain dengan 3 hal. dengan 3 hal. Dengan 3 Yuk, sebab. di Clubhouse raise hand. Hadiahnya turkey wings atau sayap kalkun dari Turkey Like Indonesia. Lagi viral tuh restoran di Kemang tuh, Masya Allah. Viral di kalangan saya. Di kalangan kita-kita. Lagi viral. Masya Allah. Ada raise hand? Ada Ayu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Izin menjawab, Silakan. jika kaum muslimin ada yang melakukannya, maka gugur kewajibannya yang lain, tapi bisa berubah jadi fardu ain jika yang pertama, apabila pasukan kaum muslimin dan kafir sudah berhadapan-hadapan di medan perang. Barakallahu fikum. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin. Yang ketiga, apabila penguasa atau imam atau ulil amri meminta untuk maju ke peperangan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiki. Mabruk. Ini Ayu Nurul selamat mendapatkan Turkey Like Indonesia. Kan lu tanya di mana Tanya ini? dulu, tapi di mana ininya rumahnya? Awalnya Ayu. karena dari Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalaupun dikirim sono hidup lagi tuh ayam. Keburu hidup. Nggak bisa. Kalau dia bukan di Jakarta, Ayu berarti kirimin parfum aja ya. Soalnya tuh restoran kalkun kan makanan nih maksudnya. Jazakumullah khairan, Bang. Iya, Ya, iya. wa jazakillah Berarti khair. kirimin Kirimin wangi. parfum aja mungkin buat mahram atau Kamu tuh Deona. iya mah. Mau parfum atau mau Deona natural deodoran? Ayo. Parfum aja. Parfum aja, Masya Allah. Siap, boleh jangan dipakai keluar rumah sih. Kan kalau aku jangan pakai keluar rumah buat suaminya. Udah punya suami aja kan, siap. Udah. Oke, siap buat suaminya nanti dikirimin parfum nih, oke? Oke, kalau gitu. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakillah khair. Barakallahu fik. Selesai Ustaz ya? Ada lagi? Sudah habis hadiahnya? Ya berarti alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau gitu buat teman-teman semua diingetin sekali lagi sebelum nanti kita ke Ustadz Ahmad Bazar sebagai penutup di akhir, yaitu buat teman-teman yang ingin saksikan terus kajian di Jakarta Mengaji ada di IG Live dan juga di Clubhouse. Insya Allah kalau ketinggalan juga akan ada di YouTube ya. Ya itu ya, ada di YouTube-nya juga di tayangan Jakarta Mengaji. Ketemu lagi berarti insya Allah di Rabu depan Ustadz. Boleh mungkin kisi-kisi tipis-tipis Rabu depan kira-kira masih pembahasan yang sama seputar akidah ini, kitab kecil ini, atau mungkin kita beralih ke yang lain. Masih tentang Masih, ini. masih Masih banyak ada ya. 2 bab atau 3 bab nih. Nah, taib kalau gitu. Nanti insya Allah beramal dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, Setelah taib ini kalau gitu. beramal dengan Al-Quran hadis. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran kan gitu? Apakah kita diwajibkan untuk beramal kepada seluruh hadis sahih atau gimana kan gitu? Oh iya. Apakah kita kalau belum hafal Quran atau belum hafal hadis itu gimana nanti urusannya ketika sudah keburu meninggal misalnya saat gitu ya Ustaz ya? Tapi nggak nyambung ke situ. Nggak deh. nyambung situ. Nggak nyambung Oh, ke situ boleh. deh. Sabar ya. Penasaran sih mau kenceng-kenceng aja nih. Baik kalau gitu teman-teman kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.